Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng bersama kita bertiga, bareng bersama saya Rama Genjreng, Lady Septa. dan kali ini kita ada bintang tamu yang sangat spesial, datang jauh dari Jombang. Ada Mas Gian. Mas Gian membawa produk agar-agar. Bukan. Apa Bu? Ini agar-agar model terbaru. Rasa kopi Pak. Ini boba. Oke, ini adalah produk dari Brong Coffee. 100% pure coffee. Wah, berarti nggak ada campurannya ya. Ini asli. Oke, kita lihat bentuk yang aslinya. Bentuk aslinya Ini masih pure Bijinya ya? bijinya ya. Biji. Tapi ini udah bubuk belum? Udah Kalau bubuk yang ya. di sini udah, ini kan kita kasih contoh aja Aslinya kayak gini. aslinya, jadi Berarti sekarang sudah 100% gini ya. Sebelum jadi Nah. bubuk. Ini. Sebelum jadi Iya. bubuk. Oh, bubuknya ini. Nah, ini dalamnya nanti seperti ini. Nah, ini contoh. Yuk di depan. Ini bukan. Judulnya di gini. depan kok. Ini. Oh iya. Pelit caki. Oke, jadi ini mentahnya. Setelah diolah jadinya ini Itu nanti baru dikemas premium seperti ini. Nah, dan kesempatan kali ini luar biasa banget. Ownernya dari Brong 100% pure kopi kita hadirkan dari Jombang. Luar biasa banget. Ada Mas Gian. Selamat malam Mas Gian. malam. Baik Mas Gian, pertanyaan seperti biasanya, kapan memulai perindustrian seperti ini? Saya udah berjalan 1 tahun juga ya. Hah? Selama pandemi? Ya, saya mulai pandemi itu mulai belajar untuk membuat untuk produksi kopi. Mengolah pikiran apa ya usaha di musim pandemi seperti ini? Anda mohon maaf ngapain Pak pandemi? Bikin gibah Pak. Oh iya, bermanfaat sekali. Tapi kalau tahu Mas Gian kira-kira kenapa sih awal mulanya harus bikin kopi sih? Padahal kan di musim pandemi kan banyak nih Iya. cilok, pentol, kemudian juga kalau di Jombang Telur telur gulung, gulung, iya, batagor. Kenapa Goreng dadakan. kenapa nggak bikin yang lebih simpel? Kenapa harus bikin yang rumit prosesnya juga Nah, panjang gitu kopi ya. ya. Karena mungkin sekarang juga kebanyakan banyak yang buka warung kopi mungkin ya. Oke. Saya Jadi juga- terinspirasi dari situ ya, terinspirasi Mas? dari situ. Oh iya kan sekarang musimnya kayak angkringan banyak Ya. banget gitu ya. benar? Dan untuk ke profit jenjang lama juga kan bisa kalau kopi. Betul. Terus bisa menaikkan tentang budaya kita juga. Oke. Tentang sumber daya alam. juga. Everyday. Kalau ngomongin masalah kopi ini awal mulanya, apakah di rumah mempunyai tumbuhan kopi sendiri atau Nanam sendiri. menculik dari orang lain, Tanggone, atau mungkin mengekspor atau mengimpor, wes bahasanya kayak gitu. Kalau- Dari mana asal usulnya nih? Pertama Biji saya proses untuk kopi, saya mengambil dari perkebunan Wonosalam Oh. yang asli dari Jombang. Oh, Dan Jadi saya langsung dari kebunnya ambil ya? langsung dari kebun di sana. Saya kerjasama dengan petani di sana. oke. Lalu saya bawa ke
Jombang. ke Jombang ke rumah proses. Jadi saya proses di rumah dari roasting sampai giling sampai pengemasan sampai marketing saya semua. Luar biasa. Tapi itu memang di rumah memang sudah ada peralatan semuanya lengkap. Ya. Itu pakai mesin kah atau pakai manual kah? Mungkin untuk sekarang masih yang roasting masih pakai tradisional ya. Roasting itu diapain sih mas? Roasting itu seperti digoreng. Di sangrai. Di oven, di oven. Oke. Di sangrai. Oh dia pakai oven. Ya pakai oven. Oke. Tapi mungkin masih tradisional untuk saat ini. Kalau tradisional itu berarti kalau menggoreng itu kayak di wajan lempung nggak sih? Bukan, maksudnya belum pakai. Enggak. Jadi kalau di tradisional itu wajan tapi yang lempung. Kayak dulu orang Bamba dulu ya. Bener. Nah kalau zaman dulu kan kalau bikin kopi kayak gitu kan. Heeh. Kalau saya sudah membuat oven, jadi pakai oven. Berarti udah mulai modern ya. Ya lumayan modern lah. Dia itu pasti berpikirnya bukan yang masih tradisional atau yang sekarang mikirnya dia tuh bukan yang tradisional zaman dulu Kak. Tradisional itu dalam arti masih Manual. sistem kecil gitu loh, bukan yang langsung mesin yang semuanya tinggal satu klik udah jadi gitu loh. Oh, oke, masih Kayak tradisional gitu. manual ya. Oke. Sudah mempunyai berapa tenaga kerja sekarang? Untuk saat ini masih 4 orang. Saat ini masih 4. Salah, saat ini 4 ya. Kalau orang kayak gini orang kaya sesuai bilangnya masih 4 ya. Ngapain aja mas? Yang Gibah ya pasti ya saatnya. kepo ya. Iya. Kepo. Oke, pertama awal bikin produksi dari Brong Cafe sendiri ini ada yang bantu kah atau mungkin sebelum ada tenaga kerja atau mengerjakan sendiri kah Saya sendiri semua. sama keluarga? Ya sama pertama sih saya sendiri semua. Habis itu saya minta bantuan adik. Oke. Terus habis itu adik saya membuat. Digaji juga nggak adiknya ya? Iya. Asik. Ya, bisnis, Kada keluarga. lowongan mas. Oke, habis itu? Habis itu adik saya buka outlet sendiri. Habis itu saya mengerjakan orang lain juga. Oke. Modal awal pertama? Modal nekat. Oh lah, Bonek. pasti kenapa ya? Pasti Dukun mana mas yang anda datangi? Enggak maksudnya nominal katakanlah nominal berangkat modal awal berapa gitu? Pertama kali saya bikin produksi kopi ini memang sebelumnya saya kan udah bermain di kopi tapi bukan jenis untuk kopi bubuk ya. Oke. Pertama kali saya terjun di kopi itu jualan keliling. Jadi jualan kopi keliling. semua dari Jemput bawah. bola ya, jemput bola. Ya jemput bola jadi jualan kopi keliling tapi itu seduh. Jadi seduhnya pakai cold brew, seduh dingin. Biasanya yang Itu mas. biasanya kalau kita di kafe-kafe biasanya kan pakai air panas. Oke. Kalau saya pakai seduh dingin. Jadi Seduh dingin. seduh dingin jadi kopi yang sudah dimasukkan air dingin tadi habis itu kita rendam di air dingin tadi ditunggu sampai 1 hari. Oke. Baru besok baru bisa untuk dijual. Ada ya, seperti itu. Itu kan biasa memang triknya kalau yang tahu kayak gini tuh memang orang yang paham kopi. Iya. Jadi kita yang nggak tahu orang awam tuh mikirnya Mikirnya emang perasaan kopi juga sama aja. Sama aja. Gimana kamu sebagai Cowok, sebagai kopi? cowok penikmat kopi. Penikmat kopi gimana Mas Ai? kalau saya sendiri sih belum pernah ya. Apa namanya yang Kopi yang dingin itu, seduh dingin itu tadi Jadi ya. kayak di apa namanya? Tapi memang kalau setiap kopi itu Mas Ai, mereka tuh kayak punya semacam Ciri ciri khas khas. masing-masing. Nah, mungkin salah satu dari Brong Coffee sendiri ini itu ciri khasnya yang paling Jualannya unik. gitu ya. Nah, kalau dari Brong Coffee sendiri Ada 4 ini varian ternyata. oh ada 4 varian. Iya. Ada Apa? 4 varian ya. Mas? ada varian Kopi tuh saya Arab. kira Kok nyontek tuh gitu. enggak kan Mas Emil. nyoba. Oh, udah. Ordernya Ternyata nyontek. kopi nggak hanya sekedar kopi gini aja. Oke, Ternyata variannya ada apa? juga ada variannya. Arabica. Ada Arabica, Robusta, Liberica, sama Excelsa. Excelsa. Wah, aku tahu yang Beda-bedanya apa aku tahu yang ini? robusta itu. Nah, Beda-bedanya apa ini? Kalau yang Ini yang Arabica, Robusta yang ini. Arabica tuh karakter Kuat. tuh yang paling mungkin kopi kan banyak level-levelnya ya. Oke. Untuk yang level nomor 1 kan
Arabica. Itu yang soft ya? Iya. Yang nggak terlalu Strong gitu. Nggak terlalu bisa buat mata melek gitu gitu kan ya. ya. Kalau yang pahit itu malah yang robusta. Oh. Iya, robusta. Robusta berbeda. Robusta pahit ternyata Robusta itu ya. Pahit Robusta itu ya. Pahit Robusta itu. Rico. Oke, berarti memang yang kan kalau kopi nih Iya. identik masih dikasih gula kan? Iya, masih kan. Nah itu apakah kalau Robusta itu memang benar-benar pahit tanpa gula? Atau Iya, mungkin ngejoknya ini tuh sudah manis? Joknya. Atau mungkin mau ditambah gula lagi kalau cara pembuatannya? Kalau untuk robusta tetap pakai gula. Untuk yang kadang kan ada yang nggak betah sama pahit. Yang gak Itu kuat tetap- pahit. Itu tetap pakai gula. Oh, Untuk Kamu Excelsa tipe yang sendiri manis sama atau yang Liberica, aku Iya. yang pahit dari kehidupanku aja. Oh, iya. Berarti yang manis ladies aja. Oke, dari Brong ini yang menyarankan untuk packaging seperti ini, apakah ini inisiatif sendiri atau mungkin ada sponsor atau bagaimana? saya dulu itu mungkin pertama kali saya akan pakai plastik. Oh, Karena oke. saya terlalu banyak diajak sama orang kayak dinas-dinas perdagangan, ikut-ikut seminar, dan saya belajar untuk gimana caranya Packaging yang bagus itu. packaging yang bagus untuk memperbaiki UMKM naik kelas. Iya, karena kan itu kan juga perhitungannya juga kayak semacam nilai jual juga. Oke. Ada pertanyaan Mas Ai? Iya. Brong Coffee ini dari tadi kita ngomongin Brong Coffee ini. Itu awalnya dari mana sih kata Brong Coffee gitu loh. Meletusnya tuh Oh, saya tahu juga Brong kayak motor brong gitu kan ya. Kayak motor Mas A ya? Iya, Brong. Bro, Itu pinjaman ya motornya ya? Dari nama Brong jadi di ini ya, branding ya. Iya, iya. Emang iya dari motor itu. Coba dijelasin Mas Giam. Dari mana asal kata Brongnya itu? jadi dulu waktu saya jualan keliling, saya kan pakai kotak di belakang. Oh, Jadi ya jadi pakai kekinian itu ya, kayak kopi-kopi. kopi-kopi ya kayak delivery gitu. Oh, oke, mobil delivery. Delivery box Ya Pak ya. Box. Tapi tetap saya seduh di tempat. Jadi seduhnya seperti bartender. Oke. Oh, keren, Tetap keren, keren. tetap Itu harga berapa itu? 5.000 Oke. kalau yang dulu saya jual Itu pas waktu pandemi atau? waktu pandemi. Oh, 5.000. 5.000. Pasnya berapa, Mas? Oke, kemudian Kemudian saya itu sebenarnya bingung masalah nama untuk branding karena memang Emang sebelumnya nggak ada namanya? belum ada. Oh, cuma Memang jual saya keliling dulu aja. dari dulu ingin mempunyai sebuah brand sendiri sih. Jadi saya gimana caranya buat brand sendiri untuk produk saya. Habis itu saya lihat-lihat gara-gara tetangga bilang kalau aku bawa kotak di belakang itu seperti orang jualan tahu. Wancang. Siapa yang bilang, Mas? Oh iya, Namanya tahu siapa, kan Mas? pakai kotak gitu kan ya? Namanya siapa, Mas? Boleh Mas disebutin sekarang, Mas? Saya santet dia. Lah di sana kalau orang kotak yang biasa buat jualan tahu itu namanya brong. Orang-orang nggak nyebut. kalau orang Jombang ya? Ya, kalau orang Jombang kalau nyebut itu brong. Kita etek. Obrok, Kak. Kalau di sini Obrok, iya, obrok, iya, obrok. Heeh. Etek. Etek. Sayur, Kan Bu. seperti kayak sayur etek kan bawa. Iya, kok sayur etek. Enggak. Ini obrok ya. Namanya brong. Oh, berarti Jadi dari nama itu saya pakai nama branding saya. Iya, Oh, terinspirasi dari itu keren, ya. brong, brong coffee. Terinspirasi dari cacian tetangga. Iya kan? Oh ya percaya menang tonggo jana kok Mas, sadat ya lo. Oke, setelah 1 tahun berjalan, yang paling best sellernya yang apa nih Mas kopinya? Yang paling best seller tuh yang Robusta sama Excelsa karena Excelsa Robusta kan. salah satu spesial dari Jombang. Yang terkenal dari Jombang misalnya Excelsa. Excelsa. Excelsa ya. Itu jelasnya dari Excelsa itu apa sih, Mas? Maksudnya apa Bedanya namanya? tuh apa? Keistimewaannya kadang kan ada Kan orang sama-sama bubuknya tuh Mas. Gak ada bedanya. Iya, Sama-sama makanya- tidurnya juga ya. kan pasti Excelsa. ada bedanya kan. Kalau aku ngeliat tuh Untuk kopi biasa Excelsa aja. sendiri yang paling dominan rasanya adalah kecut-kecut gitu. kecut. Jadi kalau Robusta kan pahit. Robusta biasanya untuk buat anak-anak apa ya? Melekan. Oh, Buat begadang. kayak dia tuh Mas A itu pegawainya melek tuh. Kalau Excelsa buat nongkrong-nongkrong biasa. Santai gitu ya. Santai-santai itu dari aromanya sendiri udah ada ciri khasnya sendiri. Oke.
Kalau untuk harga sendiri, Harga jualnya berapa sih Mas segini tuh? Untuk segini 10.000. wow terjangkau banget tuh 10.000 ya ampun. 10.000. Ada Instagram, Facebook, Friendster, Kalian- Mite3, Micet. Mau kepoin produk-produknya, kalian bisa cek langsung. Oh udah keluar ya. Sini, ha. Ada Brong Cafe, Instagramnya, Facebooknya Brong Es Kopi, dan Brong Brong Es Kopi, Oh Facebook, iya, yang Facebooknya ya. dan bisa di order melalui Shopee, Brong Coffee, atau mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung harga, spill untuk apa namanya, orang biasanya nyarinya komposisi ya Mas ya, tahunya komposisi. Nah kalau sudah pernah dalam 1 tahun ini sudah menjalar kemana aja nih Mas penjualan? Untuk saat ini saya pernah sampai ke Bali, Masnya tonggak Kalimantan. sekali sih, tonggak sekali sih, ya ampun. Melejit gini-gini Melejit, aja. oke. ha. Bali. Produk dari Jombang. Bali, habis itu Paling jauh mana? paling jauh Kalimantan. Wow, nyebrang sampai di Kalimantan. Kayaknya kita seru deh kalau mau lihat proses pembuatannya gimana. Nah, mau tahu nggak proses pembuatannya? Ini dia. Nice. Wow. Nah, itu dia. Jadi keren banget ya cara pembuatannya. Itu kalau diseduh biasa kalau kita bikin di rumah sendiri gitu, Sama aja kayak bikin kopi apakah biasa nggak sih? Sama aja. harus diuncang-uncangkan gitu? Harus gini-gini. Nah, ya. Sama aja. Kan beda kalau bartender sama orang Kalau kopi ini biasa. sih ciri khasnya itu biasanya buat fisik tin. apa itu? Itu apa? Jadi biasanya Kita kopi yang tahu. disaring, Tidak kopi yang tahu disaring. Hah? Biasanya kan kalau kopi kan ada ampasnya. Kalau ini bisa dibuat untuk teknik fisik tin juga. Apa sih itu? Jadi Yang kasih disaring. tisu itu ya? Iya, yang tisu pakai itu ya? tisu. Kayak Mas ini karyawannya. Yang corong itu Pak, yang corong. Apa Yang ya, pakai Mas? corong, Yang habis itu bentuknya disaring. Jadi tanpa ampas. Oh tanpa ampas, oh ampasnya bisa pakai buat Bisa, rokok Pak. ya, digini-gini itu ya? Itu apa? Oh, CT. Nggak bisa itu ya? Nggak bisa kali itu Pak. Oh, Soalnya tanpa bubuk Pak. Kan bumbunya bisa dibuat CT. tetap bisa sih kalau CT. Oke, harga Rp10.000. Ada reseller kah? Buka reseller atau Ada di Buka. toko mana gitu? Ada di pusat oleh-oleh. Indino Rapot atau Kita Alfa kalau Rapot gitu? Surabaya Di Surabaya juga ada? udah ada di pusat oleh-oleh Burudi. Oh, mana ya Mas? Di mana ya? Kita udah buka di pusat oleh-oleh Burudi. Mungkin kalau di sini masih rencana sih ya. Saya buka seller ke Kediri. Boleh dong. Buat kalian yang mau jadi reseller, bisa langsung kontak ke Mas Gian. Nah. Apalagi siapa tahu harga jualnya dari Mas Gian pasti ada harga khususnya ya. Iya, buat untuk reseller khususnya. kita tetap ada. Bisa join. Tapi yang pastinya untuk pencinta kopi harus nyoba yang namanya Brong Coffee ini. Apalagi yang ada yang spesialnya dari Jombang. Di Jombang itu kan yang varian apa? Excelsa ya. Excelsa. Di Kediri kan pastinya belum ada kan ya. Nah, kamu harus coba. Caranya gampang sekali. Bisa langsung 10.000 langsung order di by 10.000 ya. Shopee. Shopee di Facebook. Brown Coffee, di Instagram Brown Coffee, Facebooknya Brown Es Coffee, dan bisa langsung kontak ke Mas Gian Ramadan. Nah, oke. Mau tanya-tanya tentang kopi pembuatannya atau bisa custom juga ya Mas? Untuk Bisa. pesanan Oh, seperti itu juga bisa. bisa Custom ya? bisa ya? Bisa. Untuk roasting juga bisa, tentang masalah profil, untuk custom profil juga bisa, Oh, warna bisa ya? profil ya. Oke. Gitu, jadi- Silakan Mas Ai. Iya, iya. Itu Mas.
Jadi Ada, bisa. Oh bisa. Bisa. Oh jadi kopinya dari sampean kemudian kita rebranding punya brand sendiri gitu nggak masalah? Nggak masalah, bisa. Tapi yang pastinya kan bisa juga ya gitu ya. Mantap ya. Kayaknya boleh nih nyoba. Iya. Jadi sampean pesan berapa kilo gitu ya? Hah? Berapa kilo? Wah, Untuk udah kemasan udah bungkusan, Pak. Bisa ya kalau kita Bisa ya? pesan dalam partai banyak, Jadi nggak kalau perlu saya mau repot-repot ya? pesan 10 kilo gitu atau 10 Bisa. gitu bisa ya? Bisa. Oh. Karena saya sendiri kan ambilnya sudah dari petani langsung. Jadi untuk kualitas juga atau- sudah saya jaga sendiri untuk Ini- salah satu spesial Brong Coffee. Ini pertanyaan Mas, yang membagongkan ini. Iya. Pas waktu produksi kopi itu kan biasanya kalau bermacam-macam varian rasa gini, apakah bikinnya cuma satu dalam satu ketika gitu, atau mungkin hari ini robusta dulu, hari ini arabica itu, atau campur gitu? Tetap kita pisahkan ya. Kadang kan biasanya kan kalau apa ya namanya ada voltase sendiri. Jadi untuk sekarang saya nyangrai robusta, untuk besok saya Oh, jadi sendiri-sendiri. ada kan jadwalnya. juga lihat schedule juga. Padahal kalau dilihat ini sama bentuknya kopi ini loh, Iya. gak ada Kopi bedanya loh. Ini mentahnya bentuknya seperti apa loh? ini. Kalau sudah digiling bubuk ya seperti ini sama. Kayak ya. kuaci ya lama-lama. Ternyata dalamnya juga Boba. sama. Boba. Kalau langsung diamplok itu bisa ya langsung ya? Bisa. 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 Jadi coba Pak. Anda mau coba? Coba Pak, coba Pak. Ada juga coba. Gadis mau coba. Oh ini nggak bisa dibuka ya? Oh, Ini kita dipress sama- boleh tahu soal wanginya wanginya ya? harum banget. Aduh nanti terkontaminasi. Oh, ini kopi. Sumpah baunya itu menenangkan. Kamu nggak jambak loh di kopi. Kalau menenangkan. Iya emang enak Ada baunya. nikotinnya ya. Yang mengejar. Iya ya. Ini dimplok bisa ini. Oh bisa. Tapi pakai ini, pakai saus tomat. Bisa tuh Mas. Mohon Ini udah maaf, disangrai ya, Pak? Kalau abal-abal kayak gini nih Mas. Gede-gede ya bumbunya kayak seger-seger udah kayak biji-biji pilihan gitu Pak. Coba nih. Iya. Nah ini nih, bijinya nih. Mantap. Nah, udah ada biji pilihan ini Pak. Jadi nggak ada yang pecah gitu ya? Nggak ada yang Biasanya pecah, ada nggak kan ada yang kopi yang gosong-gosong kopi gitu kan nggak biasanya ada, ada Pak. yang pecah, ada Nggak, yang ini. enggak. Karena tergantung dari produksinya dari Iya. awal ya gitu. Jadi untuk proses pemilihan kopinya juga bertahap ya Mas ya. Iya. Jadi mulai coba cek Mas, spill apa namanya berarti dari pohon kemudian sampai olah sendiri gitu ya. Jadi dari pohon habis itu kan Tukangnya dong. tetap ya tetap Petanya. tetap diolah petani untuk menjadi Tukangnya Itu sarangnya juga. BJOC. Ya, habis itu saya bawa ke tempat produksi. Dari tempat produksi kan roasting, grinding sampai branding kan udah di tempat itu. Jadi nggak ada tangan dari luar. Gitu. Pak, kopi nih Pak, kan harus direbus dulu. Direbus. Harus pakai air. Udah matang Pak. Apa? Makasih. Emang bisa ya kopi langsung dimakan gitu? Enggak, masa heran. Iya nggak bisa. Enggak, dulu saya pertama kali Nyoba rasa. ya belajar untuk kopi Rasa emang kopinya gini. ini, Pak. Realnya Memang apa? gitu, memang gitu. Oh emang gitu bapak, kita tidak tahu apa-apa tentang kopi bapak. Ya maaf, nggak pernah ngopi. Iya. Ini yang jenis apa ini? Apa? Yang jenis apa ini? Ini yang jenis robusta. Ya nggak bisa melek robusta ya. Langsung dikembalikan bapak. Pak, oke. Dari cara penyajiannya sendiri juga seperti kopi biasa ya. Iya. Nah, apa bedanya Brong Coffee ini sama kopi-kopi yang lain? Kalau Brong Coffee sendiri kan memang 100% murni kopi, jadi nggak ada campuran, dan single origin di tempat dari itu. Berarti langsung Jadi asli dari Wonosalam untuk biji kopinya. Nah, kalau pengen nyari ini di Jombang di mana nih? Galeri atau di rumah atau? Ada di warehouse saya, di Alamatnya? warehouse Brong Coffee. Alamatnya di Jalan Raya Palrejo, RT 1 RW 3, Kecamatan Sumodimito, Kabupaten Jombang. Langsung bisa. Namanya cari. stasiun tuh, Mas? Oh masih jauh kayaknya. Belakangnya masjid. Oh ya. Tapi yang pasti luar biasa banget. Ini Mas Gian, sukses buat kopinya. Ini kayaknya perlu nyoba nih ya. Kayaknya tim pun juga kayak harus ngopi. Sudah, iya harus ngopi semuanya ini Iya. ya pasti. Urip. Ya, langsung gini-gini ya dari belakang. Nah, ini ownernya adalah Mas Giant Ramadan. Giant ya Mas ya? Iya. Giant kan gede ya Mas. Kenapa jadi kurus ya Mas ya? Semen. Oh.
Oke, satu lagi pertanyaan buat Mas Gian ini. Satu pesan buat penikmat kopi. Salah satu pesan saya sih tetap ngopi apa ya? Tetaplah ngopi sebelum Tetap istri ngopi Anda sebelum menyuruh pulang, gitu ya Mas ya. Tetap inspirasi untuk tetaplah Ngopilah mengopi untuk mencari inspirasi. Iya, luar biasa. Kopimu inspirasiku. Ini nyari dari Google loh Mas. Dari Google ini tadi kok cepet banget loh ya. Sini. Sudah ada teksnya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Gian untuk hari ini luar biasa banget. Nanti kita bakal nyoba kopinya. Next, kita pengen Mas Kayaknya Gian datang ini buat mengolah bikinnya kayaknya iya episode selanjutnya saya pengen tahu kalau Wajib memang itu. bener-bener bartender tujuan ke bartendermu. Alah, Gaya deh pengen itu gawe nih kopi. nggak apa kan Jombang sendiri kan deket ya lah cuma berapa jam sih apa sih Mas kereta enggak Jet. enggak aja Oh, Jet. parkir di rumahnya ladies Mas. Oke, terima kasih buat Mas Gian, sukses selalu buat kopinya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari ladies? Buat kalian yang suka sama episode kali ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Silakan Mas Ai. Lah, itu kurang ngopi, kurang ngopi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Kurang buat akeh. teman-teman yang punya produk UMKM seperti Mas Jan seperti ini ataupun punya prestasi, kalian bisa langsung kontak kami dan pastinya akan kami tampilkan di layar seperti ini. Dan yang pastinya terima kasih sekali lagi buat pengabdi Gibah yang sudah nonton untuk episode kali ini. Ingat ya, sekali lagi buat kamu yang suka sama ngopi, penikmat kopi. Ngopilah untuk mencari inspirasi. Weh, saya Rama Gejreng Lady Septa. Saya Mas Ai. dan Saya Mas Gian. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibah On the road.